Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi ketahanan nasional dan bela negara. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Anja Hangatip Trigutom, yang juga berperan sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Yang kedua ada Safira Rahmawati, yang ketiga adalah Iha Itami, yang keempat adalah Indiani Safitri ZN, kemudian yang kelima adalah Fitria. Dalam materi kali ini kami akan menjabarkan 4 poin utama, yaitu yang pertama adalah konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara yang akan dibacakan oleh saudari Laili Iha Itami. Yang kedua adalah kajian historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara yang akan dibacakan oleh saudari Safira Rahmawati. Kemudian yang ketiga adalah dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara yang akan dibacakan oleh saudari Indiani Safitri ZN. Kemudian yang keempat adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara yang akan dibacakan oleh saudari Fitria. Baik, untuk penjabaran poin pertama yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara akan dibacakan oleh saudari Laili Iha Itami. Kami persilakan. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan budaya. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam aspek hidup dan kehidupan nasional. Ketahanan nasional atau disingkat TANAS menurut salah seorang ahli ketahanan nasional, GPH S. Suroyo Mataraman, pada tahun 1980, definisi ketahanan nasional berbeda-beda karena penyusunan definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi atau himpunan. Lemhanas pada tahun 1980. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Urgensi ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah. Yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial. Yang pertama, gatra ideologi. Yang kedua, gatra politik. Yang ketiga, gatra ekonomi. Yang keempat, gatra sosial budaya. Yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan. Urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman. Hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh atau bisa disebut dengan secara militer. Bela negara secara fisik pengertian yang lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Poin selanjutnya yaitu kajian historis, sosiologis, dan politik ketahanan nasional dan bela negara akan dibacakan oleh saudari Safira Rahmawati. Kami persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional
yang intinya adalah keuletan dan daya tahan satu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. B. Sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap kebudayaan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, ada politik ketahanan nasional. Dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemnashan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara akan dibacakan oleh Saudari Rindiani Safitri JN. Kami persilakan. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Keadaan atau kondisi nasional selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ketahanan nasional mempunyai makna yang amat luas. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat, ketahanan nasional perlu dipahami secara komprehensif dan terpadu, baik secara personal maupun sosial, untuk kemudian diwujudkan secara nyata di bumi Nusantara. Dalam konteks inilah, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Baik, untuk esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara akan dibacakan oleh Saudari Fitria. Kami persilakan. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman. Hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik maupun non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memangkul senjata dalam menghadapi musuh atau militer. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun informal. B. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. C. Dengan tulus menanam, memelihara, dan melestarikan alam Indonesia. D. Bekerja nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. E. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Ya, terima
Dengan ini berakhirlah sudah presentasi dari kami kelompok 2. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.